Ya, ini mengingatkan kita dengan realita yang ada di tengah-tengah kita sekarang. Khatib ceramah, ustadz memberikan kajian, dari awal sampai akhir ayatnya cuma satu yang dibaca. Atau nggak ada satupun ayat Quran yang disampaikan kepada dia. Padahal kita tahu Rasulullah SAW ketika berdakwah, Allah mengatakan, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Itu Allah yang mengutus rasulnya di kalangan orang-orang yang tidak bisa membaca dan di kalangan orang-orang Arab pada waktu itu. Seorang rasul yang dari kalangan mereka. Apa yang dilakukan rasul ini? Yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Ucapan kita ini banyak salahnya. Ucapan Allah pasti benar. Penuh dengan hikmah dan kebaikan. Kenapa nggak disampaikan ayat-ayat Allah? Bacakan kepada mereka. Umar bin Khattab bagaimana terpengaruh dirinya ketika mendengarkan ayat-ayat Allah. Dan Allah menyebutkan tentang bagaimana pengaruh ayat-ayat Allah ini terhadap hati orang yang beriman. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, iman itu bertambah. Sebagian sahabat Nabi yang awalnya terpropaganda dengan ucapan orang-orang Quraisy yang kafir, jangan mendengarkan Muhammad, jangan dengerin dia, sihir, kamu nanti ikut dia. Kalau sekarang ada orang jangan dengerin ceramahnya Ustadz Fulan, nanti terpengaruh sama dia. Taib, akhirnya Tufail bin Amr ad-Dawsi nggak tahan, ana mau dengar, ana faham mana yang baik, mana yang buruk. Akhirnya dengarkan ucapan Nabi SAW masuk Islam. Apa kata orang-orang Quraisy? Aduh, kena sihir sudah. Kena syubhatnya Muhammad SAW. Mungkin itu bahasa mereka. Betul jemaah, dengarkan. Maka kita berbahaya mendengarkan. Dengarkan kebaikan, kau akan terpengaruh menjadi orang baik. Dengarkan ayat-ayat Allah. Jadi khotib sampaikan ayat-ayat Allah. Gak perlu banyak-banyak. Namun memang jemaah, ada manusia-manusia yang hidup di masa sekarang ini yang meremehkan firman Allah. Ana sempat dulu pada waktu bimbing jemaah haji, masih mahasiswa ya. Mungkin masih S1 waktu itu. Kuliah, ada bimbing jemaah haji, disuruh ceramah ketika di Mina, kemudian ada tanya jawab, ana berusaha menjawab jawaban mereka. Kalau memang ada ayatnya, ada dalilnya, sampaikan kepada mereka. Apa kata mereka? Sebagian orang nih ya. Ustadz nih anak heran. Kalau ditanya jawabnya ini Allah berfirman, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, kata dia. Pendapatnya Ustadz sendiri itu mana gitu loh. Sampai seperti itu. Ada orang yang seperti itu. Kenapa? Karena terbiasa mendengarkan ceramah-ceramah, pencerahan-pencerahan, penyuluhan-penyuluhan yang semuanya ucapan penyuluh, penceramah itu sendiri. Jarang dia dengarkan ayat-ayat Allah. Padahal kita diperintahkan untuk memperdengarkan ayat Allah kepada mereka. Hidayah itu di sana. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya ini Quran menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Itu Al-Quran, kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Maka berusahalah tatkala kita menyampaikan ceramah, yang ngobrol sama teman kita, sampaikan ini firman Allah SWT. Kalau ada orang tanya, kenapa sih kok kalian sholat Jumat? Oh iya,
Bacakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikumandangkan azan dipanggil untuk Jumatan, maka berangkatlah sholat Jumat dan tinggalkan jual beli. Terus dia tanya, terus kenapa? Hikmahnya itu apa? Subhanallah. Coba tanyakan kalau dia seorang pegawai. Apa sih? Kenapa kamu itu masuk jam 7? Kenapa istirahat jam 12? Kenapa pakai seragam warna coklat? Kenapa? Apa jawaban yang paling tepat? Ya ini aturan. Saya taat aturan. Selesai sudah. Dan seorang mukmin ketika dibacakan ayatnya ini loh. Seperti ini ayatnya. Ini firman Allah seperti ini. Ini hadisnya seperti ini. Insya Allah itu akan lebih membuat dia menerima. Karena apa? Ini bukan hasil karya seorang ustadz. Bukan karya manusia. Itu firman Allah, itu hadis, sabda Nabi SAW yang dapat wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan telah banyak orang yang mendapatkan hidayah dengan bacaan Al-Quran. Tentunya ketika orang itu faham bahasa Arab, itu akan semakin mempermudah dia memahami Al-Quran Al-Karim. Anda lihat nih ibu-ibu ada kajian bahasa Arab. Tolong lebih serius lagi. Jangan kajian itu hanya untuk mengisi waktu. Tapi memang kajiannya digunakan untuk memahami Islam. Ketika baca Quran, Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Tahu dia, zalika itu pamannya. Alkitab maknanya Al-Quran. La itu tidak ada. Raiba keraguan, tidak ada keraguan. Jadi faham, subhanallah. Ketika ibu-ibu sholat yang belajar bahasa Arab, ya bapak-bapak juga sama. Belajar bahasa Arab, Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Ba'id itu artinya jauhkan antara aku dan khotoya, ya dosa-dosaku. Kama ba'attaka itu artinya seperti. Kama ba'atta seperti yang sudah engkau jauhkan antara timur dan barat. Bainal masyriq wal maghrib. Allah jauhkan. Itu membuat kita semakin tersentuh ketika membaca Al-Quran Al-Karim. Maka niatkan yang belajar bahasa Arab untuk apa? Supaya anda faham agama Allah. Ustadz menyampaikan, anda jadi faham. Karena kalau Ustadz bahasa Indonesia berapa banyak? Lebih banyak syekh-syekh yang berilmu yang mereka berbahasa Arab. Tapi intinya, hendaklah khatib membacakan Al-Quran Al-Karim kepada orang yang dia ceramain. Bahkan Nabi SAW pernah khutbah Jumat, beliau cuma membaca surah apa? Qaf wal Qur'anil Majid. Beliau baca itu. Sampaikan kepada para sahabat. Sudah. Para sahabatnya faham bahasa Arab. Yang nggak faham nanti tanya. Tapi beliau bacakan itu. Dan itu cukup untuk memberikan peringatan kepada mereka. Nabi SAW ketika berdakwah kepada pemuka-pemuka kabilah-kabilah yang datang. Beliau menawarkan dirinya. Siapa yang mau bawa aku? Siapa yang mau melindungi aku? Hatta uballigha kalama Rabbi. Sampai aku menyampaikan firman Rabbku. Itu yang ingin beliau sampaikan. Quran ini yang ingin beliau sampaikan. Lalu ceramah nggak pakai Quran. Barakallahu fikum.